Selamat pagi untuk kita semua. Di sini saya akan membahas lagi mengenai teori Rybczynski. Jadi sebelum kita memasuki dalam pembahasan, di sini saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Aprianus Rentus Manek, NPM 1217 0025. Baik, mari kita sama-sama simak penjelasan berikut ini. Teorema Rybczynski bersama dengan Stopper-Samuelson, pemerataan harga, faktor, dan teorema Hexer-Ohlin adalah satu dari 4 proporsi kunci yang menjelaskan sifat-sifat model standar Hexer-Ohlin dengan 2 barang dan 2 faktor. Ekonom kelahiran Polandia Tadeusz Rybczynski pada tahun 1923 sampai 1998. Dalam makalahnya yang terkenal, yaitu Faktor Sambungan dan Harga Komoditas Relatif pada tahun 1955. Terkait perubahan dalam pasokan faktor perekonomian untuk menghasilkan perubahan dalam equilibrium output dan harga. Bukti Rybczynski menggunakan diagram kotak Edgeworth seperti yang diterapkan untuk pertama kali pada produksi oleh Wolfgang Stopper dan Paula A. Samuelson dalam makalah penting mereka, yaitu Protection and Real Wages pada tahun 1941, yang menyajikan apa yang sekarang dikenal sebagai teorema Stopper-Samuelson. Rybczynski dibangun di atas kunci Stopper dan Samuelson. Wawasan model Hexer-Ohlin yang menyatakan bahwa harga relatif dari 2 barang menentukan faktor secara unik harga, dengan demikian proporsi faktor. Di bawah ini adalah ikhtisar ekonomi yang telah berkontribusi pada perkembangan tentang teorema Rybczynski. Teorema Rybczynski awalnya diturunkan untuk kasus fungsi produksi yang diasumsikan linear homogen, yaitu oleh Jones pada tahun 1956. Bagaimanapun, menyelidiki skala hasil variabel menggunakan berbagai metode untuk menurunkan kondisi yang diperlukan dan cukup untuk teorema khusus ini juga. Dalam makalahnya tahun 1965, yaitu The Structure of Simple Model Equilibrium umum, itu Ronald Jones memberikan formasi alternatif dari teorema Rybczynski yang menawarkan yang pertama, perlakuan transintegrasi serta sejumlah generalisasi dari 4 teorema kunci model Hexer-Ohlin. Hanson dan Slagater pada tahun 1999 meneliti apakah imigrasi mengubah campuran output regional Amerika Serikat seperti yang diprediksikan oleh teorema Rybczynski. Mereka menunjukkan 2 temuan utama. Yang pertama, perubahan campuran keluaran negara bagian secara luas mencocokkan keadaan endowment berubah, dan kedua, variasi dalam persyaratan faktor untuk unit negara konsisten dengan harga-harga pemerataan di seluruh negara bagian. Yaitu Wong pada tahun 2000 meneliti validitas teorema fundamental dalam teori positif perdagangan internasional dalam model dasar skala ekonomi internasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa bersifat global perubahan di bawah mekanisme
penyesuaian yang ditentukan diperbolehkan. Teorema Rybczynski dan Stopper-Samuelson selalu valid. Apakah keseimbangan produksi stabil atau tidak? Chakraborty pada tahun 2000 mendemonstrasikan implikasi dari biaya penyesuaian asimetris untuk teorema Rybczynski dan menunjukkan bahwa hal itu dapat menjadi sensitif terhadap adanya asimetri dalam biaya penyesuaian. Jalur Rybczynski terbukti menjadi kasus khusus dari jalur ekspansi yang lebih umum. Pfingsten dan Wolf pada tahun 2006 membahas tentang validitas teorema Rybczynski di bawah peningkatan biaya marginal dalam perusahaan atau industri. Mereka berasumsi bahwa ekonom terpapar pada peningkatan biaya marginal dan dengan demikian pada skala disekonomis dalam setiap industri. Asumsi ini dimotivasi oleh penilaian kritis terhadap argumen replikasi standar untuk perkembangan konstan, baik dari perspektif teoritis dan empiris. Mereka menunjukkan pasokan ekstra dan faktor dari apapun dapat menyebabkan perluasan semua output sektor jika setidaknya satu sektor mengizinkan substitusi input. Menunjukkan bahwa peningkatan endomen suatu faktor produksi dapat menyebabkan pembatasan mutlak di produksi komoditas menggunakan faktor tersebut secara intensif, dan ekspansi absolut komoditas menggunakan relatif sedikit dari faktor yang sama. Hasil yang disebut reverse Rybczynski ini menyiripkan pertumbuhan faktor yang sangat besar. Josiu H dan Josiu M pada tahun 2011 menyelidiki hubungan dualitas antara Stolper dan Samuelson dan teorema Rybczynski menggunakan isocots nilai unit dan isokuan nilai unit, dan sifat dasarnya mengarah pada temuan baru mengenai kedua teorema tersebut, di mana harga barang akhir diberikan secara endogen. Oke, yang berikut mengenai aspek teoritis teorema Rybczynski. Pada penjelasan ini akan diberikan aspek teoritis dari teorema Rybczynski dengan menjelaskan asumsi-asumsi kunci dari teorema tersebut menggunakan diagram kotak Edgeworth. Oke, di sini saya akan mengasumsikan mengenai variasi paling sederhana dari model Heckscher-Ohlin dengan dua negara A dan negara B, dua produk, dalam hal ini katakanlah produk pertanian dan industri, yang diproduksi dengan menggunakan dua faktor input yang sama, yaitu tenaga kerja dan modal, yang mana sepenuhnya digunakan dalam produksi, tetapi dalam proporsi yang berbeda. Kedua industri itu, negara A adalah tenaga kerja relatif dan negara B relatif melimpah. Kemudian ada pengembalian konstan dalam produksi setiap individu. Spesialisasi produksi tiap lengkap, artinya, saya ulangi, spesialisasi produksi tidak lengkap artinya setiap negara memproduksi produk masing-masing tetapi berbeda-beda jumlah. Nah, ada keduanya negara identik seperti teknologi yang dianggap sama. Produk pertanian menggunakan rasio tenaga kerja yang lebih tinggi bagi modal. Produk ini disebut produk padat karya, sedangkan produk industri disebut produk padat modal.
pada peningkatan presentasi tertentu dalam penawaran suatu faktor. Katakanlah tenaga kerja pertahankan penawaran faktor kedua secara konstan, itu faktor modal, serta harga relatif dari kedua produk tersebut harus menghasilkan presentasi kenaikan yang lebih besar lagi di equilibrium output produk yang padat karya dalam produksi, dalam hal ini produk pertanian, dan penurunan absolut output equilibrium dari produk yang padat modal, dalam hal ini produk industri. Diagram kotak Edgeworth untuk kasus peningkatan angkatan kerja disajikan pada gambar 1 seperti pada layar ini. Jadi pada gambar tersebut itu diagram kotak Edgeworth dari teorema Rybczynski dalam kasus peningkatan angkatan kerja. Nah, diagram kotak Edgeworth memungkinkan demonstrasi yang mudah tentang alasan mengapa peningkatan faktor suatu negara. Endowment akan menyebabkan output dari satu produk naik dan produk lain turun. Dari asumsi teorema kita dapat mengatakan itu adalah fungsi produksi negara A karena memiliki tenaga kerja yang relatif lebih banyak daripada modal. Itu agrikultur produk disajikan dengan X dan produk industri disajikan dengan Y. Jadi kurva kontrak cembung dengan equilibrium di titik A, di mana isokuan produk pertanian dan industri bersinggungan. Nah, posisi di kurva adalah ditentukan oleh kondisi yang menyatakan bahwa laju substitusi dalam produksi antara produk X dan produk Y harus sama dengan tingkat substitusi dalam konsumsi. Misalkan kondisi ini dipenuhi pada titik A. Peningkatan jumlah angkatan kerja disajikan dengan delta L. Peningkatan angkatan kerja akan menghasilkan peningkatan pertanian yang lebih besar produksi yang disebut efek pembesaran diidentifikasi oleh Ronald Jones. Tidak hanya semua tenaga kerja dalam perekonomian dialokasikan produksi pertanian, tetapi tambahan tenaga kerja dan modal dilepaskan oleh kontraksi produksi industri diperlukan untuk menjaga rasio tenaga kerja atau modal dalam produk pertanian. Presentasi kenaikan hasil pertanian produksi lebih besar daripada presentasi peningkatan angkatan kerja. Titik equilibrium baru sekarang adalah V, di mana isokuan dari dua produk bersinggungan. Jadi itu mengenai penjelasan tadi. Nah, lalu kita lihat lagi yang berikut mengenai analisis empiris teorema Rybczynski dalam kasus beberapa negara transisi Eropa. Jadi di sini kita akan membahas itu adalah untuk menguji teorema Rybczynski secara empiris dalam kasus negara transisi Eropa tertentu. Jadi perbedaan dari makalah Rybczynski asli adalah bahwa analisis diperlukan ke variasi dalam jumlah dua faktor, itu produksi, dalam hal ini tenaga kerja dan modal. Nah, dan tidak hanya dalam satu faktor produksi. Nah, data untuk analisis dikumpulkan dari Eurostat dan Ebert. Jadi untuk itu mari kita akan melihat sama-sama perubahan input-output di beberapa negara transisi Eropa. Nah, jadi mari kita lihat sama-sama pada
tabel berikut ini. Jadi pada tabel tersebut kita dapat lihat bahwa perubahan input-output antara faktor produksi dan produksi pertanian dan industri keluaran di negara transisi Eropa tertentu. Negara yang termasuk dalam analisis adalah Bulgaria, Republik Ceko, Latvia, Lithuania, Polandia, Federasi Rusia, Slovakia, Slovenia, dan Ukraina. Analisis dilakukan untuk periode antara tahun 1993 dan 2009. Negara transisi lainnya tidak dimasukkan ke dalam analisis karena data hanya tersedia untuk jangka waktu lebih pendek. Nah, variabel yang menarik adalah pembentukan model. Variabel yang menarik adalah pembentukan modal tetap bruto, dalam hal ini CAP2, angkatan kerja yaitu LAB, pertanian hasil kotor itu AGO, dan hasil kotor industri IGO. Nah, data digabungkan sebagai total kumulatif persentase berubah untuk periode yang diamati. Menurut teorema Rybczynski, jika kualitas suatu faktor produksi relatif meningkat lebih dari faktor produksi lainnya, produksi produk yang relatif intensif menggunakan faktor produksi tersebut juga harus meningkatkan relatif lebih banyak daripada produksi produk lain. Nah, sesuai dengan teorema Rybczynski, hipotesis makalah menyatakan H1, peningkatan dana abadi satu faktor produksi, semua variabel lain tidak berubah, akan meningkat dengan proporsi yang lebih besar. Output produk menggunakan faktor produksi yang berubah secara intensif dan menurun, dan lebih kecil proporsi keluaran produk relatif intensif di faktor lain. Nah, untuk menguji hipotesis secara empiris, ini kami menggunakan analisis ekonometri regresi linear. Unit root pengujian dalam pendekatan Johansen untuk pengujian kointegrasi. Nah, langkah pertama dalam analisis adalah menghitung dan membandingkan perbedaan antara perubahan modal dan kekuatan tenaga kerja, serta hasil kotor dari industri dan perubahan hasil kotor pertanian untuk negara-negara terpilih. Nah, data disajikan sebagai data kumulatif persentase perubahan dalam periode yang diamati. Sebelum menggunakan pendekatan Johansen untuk pengujian kointegrasi antara faktor perubahan keluaran perlu memeriksa stationaritas dalam data waktu. Pengujian urutan integrasi merupakan standar yang diterapkan ekonometrik. Ada dua motif di balik tes akar unit. Yang pertama adalah mengetahui bahwa urutan integrasi sangat penting untuk menyiapkan model ekonometrik dan melakukan inferensi. Nah, motif kedua adalah teori ekonomi menemukan hal yang pasti, variabel harus terintegrasi jalan acak atau proses Martingale. Itu jika variabel dalam model regresi tidak stasioner, maka dapat dibuktikan bahwa asumsi standar model tidak valid. Nah, dalam hal itu, regresi palsu bisa muncul sebagai masalah. Hanya dalam situasi di mana variabel memiliki urutan integrasi yang sama, yaitu analisis
kointegrasi dapat dilakukan. Pada tabel 2 disajikan hasil pengujian stationaritas pada variabel turunan, dalam hal ini IGO dikurangi AGO dan CAP dikurangi LAB menggunakan uji akar, unit, augment, decay, filter, yaitu ADF, dan Diki, DA, dan Fuller, WA, pada tahun 1979. Itu hasil analisis menunjukkan bahwa variabel turunan IGO dikurangi AGO dan CAP dikurangi LAB berada pada urutan kedua. Nah, hasil tabel 2 itu pengujian stationaritas dan kointegrasi menggunakan prosedur Johansen pada variabel bruto industri, itu output dikurangi output kotor pertanian, itu IGO dikurangi AGO, dan molar dikurangi tenaga kerja, itu CAP dikurangi LAB. Untuk Eropa tertentu itu negara transisi. Jadi tabelnya seperti itu. Nah, setelah menentukan urutan integrasi, langkah-langkah selanjutnya dalam analisis adalah itu menghubungkan perubahan faktor produksi dengan perubahan tertentu. Untuk itu digunakan pendekatan kointegrasi Johansen itu yang pada tahun 1988 dan Juselius K pada tahun 1990. Nah, kointegrasi adalah seperti statistik variabel deret waktu. Bisa dikatakan bahwa 2 atau lebih deret waktu akan terkointegrasi jika berbagai penyimpangan stokastik yang sama. Ini dapat memiliki urutan yang lebih tinggi integrasi, yaitu 1, 2. Tetapi beberapa kombinasi linear masih dapat memiliki urutan integrasi yang lebih rendah dan kointegrasi. Di praktiknya, kointegrasi sering digunakan untuk 2 seri. Nah, jadi seri yang pertama tetapi lebih berlaku umum dan dapat digunakan untuk variabel terintegrasi dari tatanan yang lebih tinggi, yaitu untuk mendeteksi percepatan berkorelasi atau efek perbedaan kedua yang lain. Nah, contoh umum adalah di mana deret individu terintegrasi orde pertama, tetapi beberapa vektor koefisien itu ada untuk membentuk kombinasi linear stasioner dari mereka. Sebelum menggunakan uji kointegrasi, Johansen variabel diubah menjadi 1 menggunakan perbedaan pertama. Dalam prosedur pengujian Johansen terdapat 2 statistik pengujian, itu statistik Zezak dan statistik maksimum statistik nilai Eigen. Nah, statistik Zezak menguji hipotesis 0 adalah paling banyak, yaitu R hubungan kointegrasi terhadap alternatif dari M hubungan kointegrasi, yaitu seri adalah stasioner, itu RM sama dengan min 0, 1 dan seterusnya sampai 1. Sebaliknya, uji statistik nilai Eigen maksimum hipotesis 0 ada R hubungan kointegrasi terhadap alternatif adalah R tambah 1 hubungan kointegrasi. Dalam penerapan metode Johansen dapat terjadi statistik Zezak yang maksimal. Statistik nilai Eigen memberikan hasil yang berbeda seperti dalam kasus kami, di mana nilai kritis dihitung untuk 20 pengamatan dan
mungkin tidak akurat untuk ukuran sampel kurang dari 20. Nah, kelemahan dari tes ini adalah untuk bergantung pada properti asimptotik. Ya, saya ulangi. Dari tes ini adalah itu bergantung pada properti asimptotik dan peka terhadap kesalahan spesifikasi dalam sampel terbatas. Jadi untuk itu kita lihat sama-sama mengenai gambarnya pada tabel berikut ini. Yaitu dari gambar tersebut itu kointegrasi antara perubahan keluaran, dalam hal ini IGO kurang AGO, dan perubahan faktor CAP kurang LAB untuk dipilih. Nah, negara transisi Eropa, kontradiksi yang diperoleh dapat dikaitkan dengan kekuatan uji kointegrasi yang lebih rendah yang dihasilkan dari jumlah kecil observasi yang tersedia. Statistik jejak telah menunjukkan adanya vektor kointegrasi di kasus Republik Ceko, Latvia, dan Polandia, yaitu nilai statistik jejak lebih tinggi dari 5%, nilai kritis yang berjumlah 15,49. Di sisi lain, statistik nilai Eigen maksimum menunjukkan adanya vektor kointegrasi hanya dalam kasus Polandia, yaitu statistik Max Eigen lebih tinggi dari nilai kritis 5% yang berjumlah 14,26. Untuk menguji keberadaan kointegrasi itu menggunakan metode grafis. Nah, dari gambar 2 terlihat adanya kointegrasi hanya dalam kasus Polandia. Sementara rangkaian data waktu di Latvia sedikit berbeda satu sama lain dalam periode yang diamati dan dalam kasus Ceko Republik. Nah, ada kerusakan struktural yang jelas pada tahun 2008 dan 2009. Dapat disimpulkan bahwa teorema Rybczynski tidak berlaku dalam bentuk aslinya dalam kasus transisi Eropa negara kecuali kasus Polandia. Nah, untuk menjelaskan hasil analisis dengan benar itu perlu meninjau mengenai asumsi model. Nah, teorema Rybczynski terletak pada banyak asumsi yang membahas kompleksitas mengenai model. Nah, setiap model serumit asumsi yang membatasinya. Jadi, sekilas terlihat bahwa banyak dari file asumsi teorema Rybczynski tidak berlaku, kecuali tenaga kerja dan modal sebagai faktor produksi utama dan tanah dan sumber daya manusia sebagai faktor produksi lain yang tidak dimasukkan dalam analisis. Pengangguran juga penting pertanyaan serta saat menguji teorema Rybczynski.
Jadi, teori Hexer-Ohlin mengecualikan pengangguran dan formulasi model di mana semua faktor dalam hal ini termasuk tenaga kerja digunakan dalam produksi. Tetapi pengangguran itu penting dalam ekonomi faktor global. Alasan lain mengapa teorema Rybczynski tidak berlaku dalam praktiknya, semakin meningkat dan penurunan biaya produksi marginal dalam hal ini tidak hanya skala hasil konstan. Berbagai hambatan untuk perdagangan bebas dalam hal ini bea cukai, kuotas, pembatasan kuantitatif, perbedaan teknologi produksi di negara, diverifikasi produk, dan lainnya, produk yang terkait dengan globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia. Dapat disimpulkan bahwa teorema Rybczynski tidak demikian tetap dalam bentuk aslinya di negara-negara transisi Eropa. Alasan utamanya adalah karena dibatasi dengan begitu banyak asumsi yang tidak berlaku dalam ekonomi liberal dan global. Dapat juga dinyatakan bahwa umumnya tidak berlaku dalam perdagangan internasional karena dalam setengah abad terakhir telah terjadi perubahan signifikan dalam ekonomi global. Kesimpulan mengenai teorema Rybczynski bersama dengan Stolper-Samuelson itu pemerataan harga faktor dan teorema Hexer-Ohlin adalah satu dari 4 proporsi kunci yang menjelaskan sifat-sifat model standar Hexer-Ohlin dengan 2 barang dan 2 barang faktor. Banyak penulis telah berkontribusi pada perkembangan teori yang terkait dengan teorema Rybczynski. Analisis itu dimulai dengan menjelaskan asumsi kunci dari teorema menggunakan diagram Kontak-Edgeworth, yaitu teorema Rybczynski diuji secara empiris dalam kasus negara transisi Eropa tertentu. Variabel yang menarik adalah pembentukan modal tetap bruto, angkatan kerja, hasil bruto pertanian, dan bruto industri hasil. Data dikumpulkan sebagai total kumulatif perubahan persentase untuk periode yang diamati. Langkah selanjutnya, analisis dilakukan untuk menghubungkan perubahan kuantitas faktor produksi dan perubahan output dari 2 sektor produksi. Jadi itu hipotesis yang dibuktikan. Nah, menyatakan bahwa peningkatan endowment salah satu faktor produksi dibandingkan dengan faktor lain akan meningkatkan output produk yang relatif intensif dalam faktor itu. Tetapi hasil analisis menunjukkan sebaliknya tidak ada atau sedikit korelasi antara perbedaan faktor wakaf dan produksi hasil, kecuali dalam kasus Polandia. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa teorema Rybczynski dapat melakukannya tidak bertahan dalam bentuk aslinya di negara-negara transisi Eropa. Nah, alasan utama mengapa teorema Rybczynski tidak berlaku dalam praktik melanggar asumsi utama model. Jadi, model manusia dan tanah sebagai faktor produksi bebas, perbedaan teknologi produksi, diverifikasi produk, dan faktor lain yang terkait dengan globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia. Tetapi
Rybczynski teorema tetap sebagai salah satu teorema yang dikenal dalam peradaban internasional, diterima secara luas oleh kesederhanaan dan kejelasannya. Baik, terima kasih atas kesediaan teman-teman yang sudah selesai menonton video ini. Jadi apabila ada kata yang salah atau penjelasan-penjelasan saya yang belum sempurna, mohon maaf sebesar-besarnya, karena di sini pula saya belajar. Nah, jadi kalau ada yang kurang dari penjelasan tadi, bisa sampaikan masukan atau saran dan berikan komentar. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.